jadi podcast ini merupakan program kerja baru pengurus OSIS bidang 8 tahun 2024. Nah, jadi pada podcast Dialog Kata ini kita mengundang warga sekolah untuk menjadi narasumber secara rutin nih teman-teman. Jadi ayo dukung podcast ini dengan subscribe kanal YouTube ini. Dan selalu tonton lalu beri like pada video-videonya. Oke, jadi pada edisi pertama kali ini bersama saya Firsa Anandita selaku pemandu podcast, kami mengundang juara 1 FLS 2N pada bidang tari kreasi dan menyanyi solo tingkat kabupaten. Yuk kita dengarkan kata mereka. Oke, jadi sebelum bincang-bincang, ayo kita sapa dulu nih. Di sini ada. Halo semuanya, kenalin aku Yanita. Halo semuanya, kenalin aku Bia. Halo semuanya, kenalin aku Anini. Halo semuanya, kenalin aku Vivi. Oke, jadi mereka berempat merupakan salah satu siswa-siswi Spensa Raja yang hebat dan berprestasi nih teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelumnya kita mau tahu dong, gimana sih perasaan kalian meraih juara 1 FLS 2N tingkat kabupaten? Yang pertama sangat senang bisa mendapatkan juara 1. Kalau dari aku sih senang, terus agak kaget juga soalnya pertama kali lomba PLS 2N itu udah juara 1 di tingkat kabupaten. Oke, berarti nggak nyangka Iya, ya. iya. Oke, lanjut mungkin. Ya, kalau perasaan saya sangat tidak menyangka kalau bisa mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten. Oke, terus kalau yang kita sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri, aku bangga soalnya aku bisa ngalahin orang yang pelatihnya itu orang Denpasar. Jadi aku nggak nyangka bisa menang. Wah, keren-keren ya teman-teman. Terus pastinya dalam meraih juara mereka ini nggak apa ya, tidak dengan mudah gitu. Jadi kita mau tahu dong gimana persiapan kalian saat mengikuti lomba FLS 2N ini. Mungkin boleh dari ini dulu deh. Kalau aku persiapannya itu latihan setiap hari sampai malam, biasanya dari jam 7 sampai jam 9 malam kadang. Terus lanjut lagi latihannya di rumah. Wah, benar-benar latihan keras gitu ya. Tapi hasilnya memuaskan. Segala memuaskan. Terus ini yang tari kreasi gimana? Untuk persiapan kami bertiga itu dengan waktu yang sangat singkat ya, yang memiliki waktu latihan sekitar 2 minggu kurang lebih. Itu belum lagi dipotong dengan ada yang telat atau ada yang izin. Jadi kami sangat tidak menyangka bisa meraih juara 1. Oke, berarti persiapannya semuanya pada mempersiapkan dengan matang gitu ya. Tentunya saat latihan kan tidak setiap latihan berjalan dengan baik gitu ya. Pasti ada kendala-kendala yang kalian temukan. Kira-kira selama berlatih kendala apa saja sih yang kalian temukan? Mungkin kendalanya tuh pas diangkat sih, kakinya tuh juga agak gemetar. Kalau Vivi gimana? Kalau aku kendalanya itu kayak waktu Anini naik ke punggung aku, terus kamarnya keinjek. Jadi kayak ada nomor tadinya jatuh. Oke, berarti ada aja ya kendala-kendala selama latihan. Tapi apakah kendala itu mengganggu teman-teman atau enggak nih? Enggak sih, soalnya hasilnya juga memuaskan. Hasilnya memuaskan. Oke, keren banget. Tapi sebelum lanjut, aku mau tahu dong kalian ini membawakan apa sih selama lomba kelas 2N? Apa nih yang mau jelasin? Jadi kami di lomba seni tari kreasi membawakan tema tari Sayang Dari. Menceritakan apa? Sayang Dari itu merupakan tari tradisi yang ada di Karangasem. Itu merupakan anak kecil yang dirasuki oleh roh Sayang Dari. Waduh, keren ya ternyata ya. Terus kalau Yanita gimana? Nyanyi lagu apa nih? Kalau aku nyanyi lagu bahasa Indonesia sama lagu Barat. Kalau lagu bahasa Indonesia itu lagu sedih ya pastinya. Terus kalau lagu bahasa Inggrisnya aku jadi mermaid. Jadi berbeda ya. Jadi kan kalian nih keren-keren ya tadi Yanita bilang dia menyanyikan 2 lagu, terus yang nari juga tarinya sangat keren gitu ya, mengandung nilai yang makna yang keren untuk diulik kembali. Tapi apa sih yang memotivasi kalian teman-teman sampai kalian mau ikut dan berlatih dengan keras?
membanggakan orang tua. Tapi sekarang orang tuanya ya bangga. Banyak. Terus kalau dari Anita gimana? Kayaknya mirip-mirip juga. Aku pengen ngebanggain semuanya, keluarga aku, sekolah, apalagi aku mau lulus kan lagi nggak cuma lagi, mungkin tahun depan lah ya. Jadi biar bisa gitu loh punya prestasi untuk sekolah. Oke, jadi membanggakan orang tua berarti niatnya mulia banget. Kalau dari Bian sendiri kenapa? Motivasi dari saya yang pertama itu karena lomba kali ini dilaksanakan secara offline. 2 tahun lalu saya ikut level 2 juga di Spensa, itu lombanya online, jadi kurang gregetnya kurang. Sekarang offline cuma semangat lagi. Jadi karena offline nggak bahas semangat gitu ya. Oke, tadi kan dia sempat mention kalau latihannya kurang lebih selama 2 minggu. Dengan latihan sesingkat itu, tapi hasilnya keren. Kalian gimana sih dilatihnya? Apakah dengan keras atau dimarah-marahin atau gimana? Mungkin ada yang mau cerita? Latihannya ya kalau kita salah ya dimarahin. Sebenarnya kalau latihan itu kalau bisa bilang penuh duka ya. Iya dimarah-marahin gitu. Saya dilatih secara keras, cuman kalau nggak itu juga kita mungkin nggak bisa sampai sejauh ini. Tuh. Terus kalau Andini gimana? Apakah menurut Andini dilatihnya terlalu keras atau biasa aja? Ya sih sama kayak gitu juga. Terus tapi kadang juga karena kita suka bercanda-canda gitu. Kita dimarahin. Tapi berarti dengan begitu, apakah kalian masih senang untuk lanjut ke FLS 2N berikutnya? Kan tadi dibilang latihannya penuh duka nih ya. Jadi kan kalau lanjut ke FLS 2N tingkat provinsi berarti kan dilatihnya lebih keras lagi dong. Apakah masih senang atau mungkin ada sedikit perasaan yang aduh latihan lagi atau gimana? Mungkin ada yang mau berpendapat? Lebih deg-degan aja sih. Kalau Anda gimana nih? Apakah ada beban mungkin? Aku dikit sih, soalnya kan apa ya, karena latihan terus-terusan, waktu hari libur juga kepake waktunya buat latihan, jadi kayak sedih gitu, gak bisa kumpul sama keluarga, sama kalau ada acara keluar. Kalau yang kita sendiri gimana? Apakah ada beban mungkin? Tapi selama dilatih keras nggak sih yang kita? Enggak sih. Enggak. Tapi santai aja Ya santai. Berarti sepenuhnya senang ya lanjut ke FLS 2N gitu? Atau deg-degan banget? Atau gimana? Untuk lanjut sih sebenarnya gimana ya? Kalau lanjut sih ya saya masih boleh lah, Bisa boleh lah, boleh lah. Ya. Terus kan kalian sekarang udah dipercaya nih untuk lanjut ke tingkat provinsi gitu ya, membawa nama SMP 1 Singaraja gitu. Apa sih yang menjadi beban terbesar kalian? Jadi apa sih yang kalian pikirin banget pas mau lanjut ke provinsi? Kita lihat ini boleh ya? Mungkin sih takut mengecewakan ya, mengecewakan pembina aja sih. Kalau dari Vivi gimana? Iya, sama takut kesiangan pembina, soalnya kita tuh apa ya, kayak bisa dibilang setiap latihan itu keseringan bercanda, jadi kayak Terus kalau yang kita apa sih yang menjadi bebannya selama lanjut gitu? Kalau aku kan percepatan, Oh, jadi iya, itu betul. susah banget cari waktunya, apalagi latihan malam-malam, terus tugasnya banyak, besoknya ada ulangan gitu, terus susah banget. Terus kalau Bian apa sih yang menjadi beban pas mau lanjut? Beban mulai ikut organisasi itu sama kayak kita, itu waktu, karena latihan di sekolah itu kadang-kadang bertabrakan dengan latihan di sana itu. Tapi saya usahakan tetap semangat untuk ke provinsi karena ingin mengelola nama baik Singaraja dan Singaraja. Wis, dengan berbagai kendala mereka tetap nih termotivasi untuk lanjut ke FLS 2N tingkat provinsi. Apa sih selain lomba, apa sih yang Yanita harapkan di FLS 2N tingkat provinsi? Selain juara, Sorry. yang aku harapin sih nggak ngecewain aja sih. Enggak cuma aja. Iya, nggak ngecewain siapa aja. Kalau Andi, mungkin lebih
capaiannya gimana? Bisa ngalahin lawan yang Cukup berat. cukup berat soalnya saingannya kuat-kuat gitu. Kalau buat sendiri apa yang diharapkan dari kelas 2 Indonesia? Yang diharapkan di lomba UN provinsi ini sebenarnya bisa lebih unggul dari kabupaten lain karena mungkin kabupaten lain latihannya lebih maksimal atau lebih bagus gitu. Tim Lele nggak maksimal nih. Maksimal atau maksimal, cuman yang lain mungkin lebih maksimal gitu ya. Oke, kita udah berbincang-bincang banyak banget nih sama kalian ternyata. Jadi kita juga jadi tahu kalau di balik keberhasilan mereka meraih juara 1 FLS 2N tingkat kabupaten dalam berbagai jenis lomba, ada yang di sini ada yang rekreasi sama ada yang mini solo ya Nita. Ternyata ada banyak hal di belakang itu yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya, seperti kendala-kendala tadi, kendala waktu, terus juga beban yang mengganggu mungkin, tapi mereka tetap termotivasi dengan baik untuk mengikuti FLS 2N tingkat provinsi. Terakhir banget nih, Firsa boleh dong mungkin minta sedikit pesan untuk teman-teman yang masih ragu atau males gitu ikut lomba. Boleh dari Adi dulu deh. Mungkin jangan takut untuk memulai karena yang kita mulai itu pasti akan membuahkan hasil. Terus kalau itu gimana? Jangan ragu, jangan takut buat ikut lomba apapun karena kalau kita nggak coba nggak ada yang tahu. Kalau Inita gimana nih? Yang pasti jangan ragu untuk ikut-ikutin aja apapun hasilnya. Itu yang terbaik untuk kita. Pesan saya untuk yang ikut lomba ataupun lombanya, silakan coba dulu karena kalau tidak mencoba kita tidak akan tahu seberapa kemampuan kita. Oke, terus kalau misalnya sedikit motivasi buat teman-teman yang gagal nih dalam mengikuti lomba biar mereka nggak putus asa gimana? Ada punya tips mungkin? Inita boleh? Tenang aja karena kekalahan itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau kalah kita bisa coba lagi. Benar-benar. Kalau dia gimana? Kalau teman-teman yang belum beruntung mungkin di lomba-lomba tertentu, jangan pernah semangat karena masih ada banyak kesempatan lagi untuk mencobanya. Kalau Andi? Mungkin tetap semangat dan jangan putus asa untuk ikut lomba-lomba selanjutnya. Kalau dari Kipi sendiri gimana? Motivasinya buat Ya jangan, kalau misalnya juara atau masih gagal gitu, coba aja gitu, nggak apa-apa. Kan nggak ada salahnya coba ya. Itu memang belum dapatnya di sana gitu, pasti di lomba lain dapat. Oke, terima kasih banyak nih dari buat teman-teman atas kata-katanya yang mungkin bisa membantu teman-teman di rumah yang masih ragu atau mungkin merasa putus asa karena gagal mengikuti lomba. Nah itu dia tadi dialog kami bersama Andini, bersama Vivi, bersama Inita dan bersama Bian. Kita sudah membicarakan banyak banget hal dari awal sampai selesai, bahkan tadi dapat dikasih motivasi sedikit nih sama mereka. Semoga apa yang ada di podcast ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Terus terima kasih juga kepada Andini, kepada Vivi, terus kepada Inita dan kepada Bian karena udah mau menunda sedikit kegiatannya untuk menghadiri podcast ini. Dan terima kasih pula bagi teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton. Ingat jangan lupa subscribe kanal YouTube ini, jangan lupa like video-videonya dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari podcast Dialog Kata. Ingat, jangan lupa dengarkan kata berikutnya. Dadah!